Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang dua dosa besar yang diharamkan dan dilarang keras di dalam Islam. Pengharaman keduanya bukan hanya sekedar larangan, tetapi bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya demi menjaga 5 pilar kehidupan. Karena pada saat ini, pada zaman ini, kedua dosa ini telah merajalela, menggerenggut umat, merusak akal dan harta. Lalu apakah dua dosa yang dimaksud? Yaitu yang pertama adalah judi. Judi adalah segala bentuk permainan di mana di dalamnya terdapat taruhan berupa harta ataupun benda. Orang yang menang akan mengambil harta orang yang kalah. Judi dalam bentuk apapun, berupa taruhan uang, game online, maupun undian yang mengandung unsur spekulasi, semuanya haram. Mengapa? Karena dalam judi, orang berharap mendapatkan keuntungan tanpa bekerja hanya dengan keberuntungan. Ini bukan hanya merusak mental, tetapi mendorong sifat malas, tamak, menggantungkan diri pada nasib, bukan pada usaha yang halal. Kemudian yang kedua adalah khamr. Khamr adalah minuman keras yang memabukkan, menghilangkan kesadaran akal, baik berupa minuman keras, narkoba, maupun zat adiktif lainnya. Ketika orang sudah mabuk, kehilangan akalnya, maka ia bisa melakukan hal-hal yang dilarang, seperti zina, pembunuhan, bahkan kekerasan di dalam rumah tangga. Hukum kedua perbuatan ini adalah dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzam min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi, khamr, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah itu adalah perbuatan yang keji, lagi perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Lalu dijelaskan kembali mengapa alasan-alasan dua dosa ini dilarang pada ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kalian dengan judi dan khamr, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah. Maka apakah kamu tidak akan berhenti? Dari kedua ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang keji. Mengapa sih kita harus menjauhi judi dan khamr? Yang pertama, karena Allah melarangnya. Jika Allah sudah berfirman haram, maka kita tidak perlu mencari alasan yang lain. Kemudian yang kedua, merusak akal dan iman. Orang yang mabuk tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, sedangkan orang yang berjudi tidak akan sadar berapa uang yang ia habiskan demi keuntungan yang palsu. Kemudian yang ketiga, merusak rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena suaminya mabuk ataupun kalah judi. Alhasil apa? Anak menjadi korban, istri pun menderita. Kemudian yang terakhir, kematian bisa datang kapan saja. Bayangkan jika kita sedang mabuk, kita sedang berjudi, tiba-tiba ajal menjemput kita. Na'udzubillah, berarti kita mati dalam keadaan maksiat, bukan dalam keadaan taat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dua hal ini sering dianggap sebagai hiburan. Tapi sadarkah kita bahwa di balik hiburan itu ada dosa besar yang menanti? Bahkan Allah sendiri menyebutnya sebagai perbuatan syaitan.
Banyak di antara kita tidak sadar sedang berjudi. Ikut kuis berbayar demi hadiah itu judi. Main game berbayar demi mendapatkan uang itu judi. Lotre, togel, taruhan sepak bola, chip game yang dibeli pakai uang itu juga judi modern. Sama halnya dengan Homer. Homer tidak selalu berbentuk gelas ataupun botol. Bisa berbentuk pil, bisa berbentuk lem, ataupun bisa berbentuk cairan. Bentuk boleh berbeda, tetapi efek memabukkannya tetap sama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini ada di antara kita yang sudah terlanjur terjerumus, maka ketahuilah bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar. Segeralah bertaubat, sesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mari jaga akal kita, jaga harta kita, dan jaga diri kita dari segala tipu daya syaitan. Tayyib, kafaitu bihadil khutbati wa idza wajadtunna minni al-khata'at atlubu minkum al-afwa wa astaghfiru ilallahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim undur maqala wa la tandur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.